Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Kurnia Alamsyah, mahasiswa program studi akuntansi PJJ S1 Universitas Sumber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan pada PT Garuda Persero Tbk. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada 5 subbab yang akan dijelaskan, yaitu latar belakang, lalu rumusan masalah seperti apa, tujuan penelitiannya, lalu manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan secara singkat dan sistematis isi dari proposal penelitian saya, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hingga tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian. Laporan keuangan adalah sumber informasi penting bagi pengambilan keputusan. Sejak tahun 2020, PSAK 73 mulai berlaku di Indonesia, menggantikan PSAK 30. PSAK ini mengubah cara pengakuan transaksi sewa, khususnya bagi penyewa seperti PT Garuda Indonesia. Perubahan ini berdampak langsung pada total aset, total liabilitas, dan rasio keuangan perusahaan. Oleh karena itu, PT Garuda menjadi objek yang sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan PSAK 73 berpengaruh terhadap total aset dan total liabilitas PT Garuda Indonesia, serta bagaimana dampaknya terhadap rasio solvabilitas perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan pada total aset, total liabilitas, dan rasio solvabilitas PT Garuda Indonesia setelah penerapan PSAK 73. Manfaat yang didapat dari penelitian ini memiliki 3 manfaat utama. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi tentang sewa. Secara praktis, bermanfaat bagi perusahaan, auditor, maupun investor dalam menentukan keputusan. Dan dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dalam mengevaluasi penerapan PSAK 73. Selanjutnya, bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya menggunakan teori akuntansi keuangan sebagai dasar yang membahas prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal bagi pengguna, khususnya prinsip substansi mengatasi bentuk, artinya laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. PSAK 73 menuntut penyewa untuk mencatat hampir semua perjanjian sewa sebagai aset dan liabilitas. Ini berbeda dengan PSAK 30 yang membedakan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Perubahan ini meningkatkan transparansi laporan posisi keuangan. Rasio solvabilitas seperti DER, DAR, dan ICR sangat dipengaruhi oleh penerapan PSAK 73. Meskipun arus kas tidak berubah, liabilitas yang lebih besar akan menaikkan rasio utang dan mempengaruhi persepsi risiko perusahaan. Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa PSAK 73 meningkatkan total aset dan utang, serta mempengaruhi struktur keuangan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa topik ini penting dan masih relevan untuk diteliti secara lebih dalam. Sedangkan untuk kerangka berpikir, saya menunjukkan hubungan langsung antara penerapan PSAK 73 dengan laporan posisi keuangan dan rasio solvabilitas. Penerapan standar ini menyebabkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa yang akhirnya mempengaruhi total aset, total liabilitas, dan rasio DER maupun DAR. Hipotesis penelitian yang saya buat ada 3. Yang pertama, PSAK 73 berpengaruh terhadap peningkatan total aset. Lalu kedua, berpengaruh terhadap peningkatan total liabilitas.
Dan ketiga, penerapan PSAK 73 mempengaruhi rasio atau perubahan rasio solvabilitas. Lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lalu lokasi dan waktu penelitian, populasi serta sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data. Untuk jenis dan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Dipilih karena data yang dianalisis berupa angka-angka dari laporan keuangan yang diukur dan diolah secara statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Lalu pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi dan karakteristik laporan keuangan PT Garuda Indonesia, termasuk total nilai aset, lalu total liabilitas, dan rasio solvabilitas seperti DER dan DAR. Dengan pendekatan ini, data akan dianalisis untuk menggambarkan tren dan pola yang muncul dari tahun ke tahun, baik sebelum maupun setelah penerapan PSAK 73. Sementara itu, pendekatan komparatif bertujuan untuk membandingkan variabel-variabel keuangan tersebut antara dua periode, yaitu sebelum dan sesudah PSAK 73. Jenis dan pendekatan penelitian ini dipilih karena mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan objektif. Dengan menggunakan metode statistik, hasil penelitian diharapkan dapat diinterpretasikan secara valid dan generalisable. Melalui jenis dan pendekatan ini pula, penelitian tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, tetapi juga memberikan landasan empiris untuk menilai implikasi dari penerapan standar akuntansi terhadap transparansi dan kualitas laporan keuangan. Untuk lokasi dan waktu penelitian, ini dilakukan secara dokumentatif dan tidak melibatkan observasi langsung ke lapangan, karena data yang digunakan bersifat sekunder dan dapat diakses melalui sumber daring resmi seperti situs resmi PT Garuda dan situs Bursa Efek Indonesia yang menyediakan laporan keuangan perusahaan publik secara lengkap dan dapat diunduh secara bebas. Lalu waktu pelaksanaan yaitu 3 bulan dari bulan Agustus hingga Oktober 2025. Periode ini peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta penyusunan laporan penelitian. Jadwal ini disusun agar seluruh tahapan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis tanpa mengganggu aktivitas akademik lainnya. Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini untuk populasi adalah seluruh laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh PT Garuda Indonesia sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai entitas di Bursa Efek Indonesia. Namun karena fokus penelitian adalah pada pengaruh penerapan PSAK 73 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, maka populasi dibatasi pada laporan keuangan yang relevan dengan periode sebelum dan sesudah implementasi standar tersebut. Sampel penelitian diambil secara proporsif, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan PT Garuda selama 5 tahun yaitu 2018 hingga 2022. Tahun 2018 dan 2019 dipilih sebagai periode sebelum penerapan PSAK 73, sedangkan tahun 2020 hingga 2022 sebagai periode setelah penerapan standar tersebut. Pertimbangan pemilihan sampel ini adalah karena laporan keuangan tahunan memberikan informasi yang lebih lengkap dan telah diaudit oleh auditor independen, sehingga lebih andal dan representatif dibandingkan laporan keuangan interim atau kuartalan. Selain itu, 5 tahun dianggap sebagai periode yang cukup untuk mengamati dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap rasio dan struktur keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini tidak digunakan teknik random sampling karena seluruh data sampel telah ditentukan berdasarkan kriteria khusus dan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, pendekatan purposive sampling dinilai lebih tepat dan relevan untuk penelitian dengan menggunakan studi kasus pada satu perusahaan tertentu. Jenis dan sumber data.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder. Data kuantitatif berarti data yang berupa angka dan dapat diolah secara statistik, sementara data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, data berasal dari laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia yang telah dipublikasikan dan telah diaudit. Data tersebut meliputi informasi mengenai total aset, total liabilitas, serta elemen-elemen yang diperlukan untuk menghitung rasio solvabilitas. Data laporan keuangan ini merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sumber data utama berasal dari situs resmi PT Garuda Indonesia dan Bursa Efek Indonesia yang menyediakan laporan keuangan yang lengkap, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, peneliti juga menggunakan sumber data pendukung seperti PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, serta literatur akademik berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data pendukung ini membantu memperkaya landasan teori, memperkuat argumen analisis, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap interpretasi hasil penelitian. Dengan menggunakan jasa jenis data kuantitatif sekunder dan sumber data yang sah, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan temuan yang akurat, dapat diuji secara ilmiah, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam memahami implikasi praktis dari penerapan PSAK 73. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen resmi berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil terutama adalah informasi yang berkaitan langsung dengan total aset, total liabilitas, serta ekuitas perusahaan untuk perhitungan rasio solvabilitas. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi laporan keuangan tahun 2018 hingga 2022. Kemudian mengunduh dokumen-dokumen tersebut dalam format PDF. Setelah itu, peneliti menelaah bagian laporan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan perlakuan akuntansi atas sewa, khususnya pada bagian aset hak guna dan liabilitas sewa atau lease liabilities. Hal ini penting untuk memahami bagaimana PSAK diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Langkah berikutnya, melakukan ekstraksi data numerik dari pos-pos laporan keuangan yang relevan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tahun pelaporan dan kelompok sebelum serta sesudah penerapan PSAK 73. Proses ini dilakukan secara sistematis dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dan penarikan angka, mengingat data ini menjadi dasar dalam perhitungan rasio keuangan. Selain itu, peneliti juga mencatat perubahan dan penyesuaian yang dilakukan perusahaan terkait implementasi PSAK 73 berdasarkan informasi yang tersedia dalam CALK ataupun pengungkapan khusus dalam laporan manajemen. Informasi ini akan digunakan untuk mendukung interpretasi hasil analisis dan memberikan konteks atas perubahan angka-angka dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan teknik dokumentasi yang cermat, peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat diandalkan untuk keperluan analisis lebih lanjut. Pendekatan ini juga menjamin bahwa penelitian tidak mengandalkan asumsi ataupun estimasi yang tidak berdasar, melainkan sepenuhnya berbasis data aktual dan resmi. Teknis analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama, analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan total aset, total liabilitas, dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada variabel-variabel tersebut antara periode sebelum
maupun sesudah penerapan PSAK 73. Di tahap pertama, analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data numerik dalam bentuk tabel dan grafik. Data total aset dan total liabilitas diolah untuk menunjukkan tren pertumbuhan atau penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. Selain itu, rasio solvabilitas seperti debt to equity ratio dan debt to asset ratio dihitung untuk masing-masing tahun guna mengamati perubahan yang terjadi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal sebelum dilakukan uji statistik. Tahap kedua yaitu analisis komparatif. Untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 bersifat signifikan, dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda. Uji ini membandingkan nilai rata-rata rasio solvabilitas dan elemen laporan keuangan antara dua periode tersebut. Jenis uji statistik yang digunakan tergantung pada distribusi data yang akan ditentukan melalui uji normalitas terlebih dahulu. Jika data berdistribusi normal, maka digunakan uji paired sample t-test karena data berasal dari dua periode yang saling berpasangan, pre dan post PSAK 73. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test. Kedua uji ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara dua kelompok data. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS ataupun Microsoft Excel. Output yang dihasilkan mencakup nilai signifikan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap hipotesis penelitian. Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan tingkat kepercayaan atau alfa yang digunakan, umumnya sebesar 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Hal ini kemudian diinterpretasikan secara akuntansi untuk menjelaskan implikasi terhadap laporan posisi keuangan. Melalui teknik analisis ini, penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan secara statistik, tapi juga memberikan makna substansif terhadap perubahan keuangan perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi ilmiah maupun pertimbangan praktis bagi stakeholder yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implikasi akuntansi dari perubahan standar, khususnya PSAK 73. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Saya berharap penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.